Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi kita di halaqah Ramadan di hari yang ke-19. Madu dan racun pujian. Ikhwatal iman rahimakumullah. Secara fitrah, manusia pasti senang dipuji, apalagi jika pujian itu datang dari orang yang istimewa. Atasan memuji bawahan, suami memuji istri, kakak memuji adik, dan seterusnya. Ada rasa bangga, senang, dan berbunga-bunga ketika dipuji, dan itu sangatlah wajar dan manusiawi. Pujian bisa mendatangkan maslahat, kebaikan, memotivasi orang yang dipuji dan menggairahkannya untuk terus melakukan kebaikan. Pujian kepada anak-anak kecil misalnya, yang pujian itu bisa membangkitkan motivasi mereka untuk belajar dan berbuat baik, maka pujian seperti ini bukan hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika pada pujian terdapat kebaikan dan motivasi baginya atas sifatnya yang terpuji dan akhlak yang mulia, hal ini tidak mengapa karena bisa memberikan motivasi kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nas alaihi wa yuhibbuhun nas?" Bagaimana menurutmu jika seseorang melakukan sebuah kebaikan sehingga membuat manusia memujinya? Atau dalam riwayat lain disebutkan sehingga manusia pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Namun di sisi lain, pujian juga mendatangkan bahaya, yaitu pujian yang berlebihan, yang menggerus amal dan bisa jatuh ke lembah panasnya api neraka jika tak mampu mengendalikan diri saat dipuji. Dari sombong, riya, merendahkan orang lain, dan takjub, kagum pada diri sendiri. Wal'iyadzubillah. Ikhwatal iman, berlebihan dalam memuji ini bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, pujian berlebihan dalam arti tidak ada pujian tersebut dalam diri seseorang yang dipuji. Ia asal memuji saja, memuji secara serampangan, yaitu pujian dengan bumbu-bumbu kebohongan atau pujian dengan rekayasa. Misalnya, memuji orang lain sebagai orang dermawan, padahal tidak demikian faktanya. Yang kedua, pujian berlebihan karena orang yang dipuji tidak selamat dari sikap ujub, bangga terhadap diri sendiri, atau dia menjadi terlalu GR dengan pujian tersebut. Dia menyangka bahwa dirinya memiliki sifat atau kedudukan sebagaimana dalam isi pujian tersebut, sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi beramal dan tidak mau berbuat kebaikan karena merasa sudah puas dengan pujian yang dia terima. Ikhwatal iman, pujian yang mengada-ngada inilah yang menurut penjelasan para ulama merupakan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihimut turab." Jika engkau melihat orang yang memuji, maka taburkanlah debu di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Ajibah mengatakan, janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu. Sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri, kecuali yang nampak saja bagi mereka. Sedangkan engkau sendiri yang mengetahui isi hatimu. Ada ulama yang mengatakan, barang siapa yang begitu girang dengan pujian manusia, syaitan pun akan merasuk dalam hatinya. Ikhwatal iman rahimakumullah, hal semacam itu tentunya tidak berlaku bagi orang yang tahu dan sadar akan dirinya, yaitu orang yang tahu dan menyadari bahwa dirinya masih berkubang aib,
bergelimang dosa, miskin amal dan ibadah. Sebagaimana dikatakan para ulama, la yaghurrul madhu man arafa nafsahu. Pujian tidak akan menipu orang yang tahu diri. Ikhwatal iman, jika kita sedang melakukan suatu amalan, maka hendaklah kita tidak bercita-cita ingin mendapatkan pujian makhluk. Cukuplah Allah saja yang memuji amalan kebajikan kita. Dan seharusnya yang dicari adalah ridha Allah, bukan komentar dan pujian manusia. Melakukan suatu amalan hendaklah ikhlas karena Allah. Dhunnun al-Misri menyebutkan 3 tanda ikhlas. Yang pertama, kata beliau, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Tidak akan merubah sikapnya ketika dia dipuji maupun ketika dia dicela. Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Dia tidak selalu mengungkit-ungkit amal yang sudah dia lakukan. Dan yang ketiga, mengharap balasan dari amalan di akhirat, bukan di dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah, untuk itu berhati-hatilah dengan pujian. Ia ibarat madu yang menyehatkan sekaligus racun yang mematikan. Dan jika kita dipuji, bacalah doa ini agar kita tetap sadar diri dan tentunya terhindar dari siksa neraka yang amat pedih. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, janganlah Engkau menghukumku karena apa yang mereka katakan. Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau dipuji oleh orang lain, beliau radhiyallahu anhu pun berdoa, Allahumma anta a'lamu minni binafsi, wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Demikian, Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.